Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maharani Steliana dengan NIM 310123012771 kelas 61 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek UAS Big Data dengan studi kasus forecast harga beras bulanan di pasar tradisional. Jadi di sini saya menggunakan metode forecasting univariate dan metodologi CRISP-DM yang diimplementasikan menggunakan Rapid Miner. Baik, langsung saja saya mulai mempresentasikan dari pertama, yaitu di sini ada karakteristik dataset forecasting. Yang pertama di sini memiliki label berupa bilangan numerik atau kontinu. Semua atribut bertipe data numerik. Mempunyai satu atribut tambahan dengan tipe data tim series. Di sini yang pertama ada business understanding. Jadi di dalam CRISP-DM ini ada 6 CRISP-DM. Yang pertama di sini ada business understanding. Yang kedua di sini ada data understanding. Yang ketiga ada data preparation. Yang keempat ada modeling. Yang kelima evaluation. Dan keenam deployment. Nah, jadi di sini saya pertama-tama akan menjelaskan mengenai business understanding. Di sini ada latar belakang. Beras merupakan komoditas pangan yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena menjadi makanan pokok bagi sebagian besar penduduk. Ketersediaan dan stabilitas harga beras menjadi perhatian berbagai pihak, mulai dari konsumen, pedagang, distributor, sehingga pemerintah. Harga beras yang stabil dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilan ekonomi, sedangkan kenaikan harga yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Di sini ada pasar tradisional. Harga beras sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti musim panen, kondisi cuaca, biaya transportasi, distribusi barang, tingkat inflasi, ketersediaan stok di gudang, serta perubahan permintaan masyarakat. Karena terjadi gangguan pada salah satu faktor tersebut, harga beras dapat mengalami kenaikan maupun penurunan yang cukup signifikan. Bagi pedagang, perubahan harga beras yang tidak dapat diprediksi dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan jumlah stok yang harus disediakan. Jika stok terlalu banyak saat harga turun, pedagang berpotensi mengalami kerugian. Sebaliknya, jika stok terlalu sedikit saat harga naik dan permintaan meningkat, peluang keuntungan dapat berkurang. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu membantu memprediksi harga beras periode mendatang. Di sini forecasting atau peramalan merupakan salah satu teknik dalam bidang data mining yang digunakan untuk memperkirakan nilai pada masa datang atau masa depan berdasarkan data historis yang tersedia. Dalam penelitian ini digunakan metode forecasting univariate karena hanya melibatkan satu variabel utama, yaitu harga beras bulanan. Dengan memanfaatkan data historis harga beras ini, model forecasting diharapkan mampu menghasilkan prediksi harga yang mendekati kondisi sebenarnya, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. 1.2, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pola perubahan harga beras bulanan di pasar tradisional berdasarkan data historis yang tersedia. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode forecasting univariate ini untuk memprediksi harga beras pada periode berikutnya.
Tujuannya di sini yang pertama ada menghasilkan prediksi harga beras pada periode berikutnya. Yang kedua melakukan proses training, testing, dan scoring menggunakan Altair AI Studio atau Miner untuk menghasilkan prediksi harga beras. Satu titik keempat, di sini ada konteks and perspektif. Di sini yang pertama ada konteksnya. Penelitian ini dilakukan dalam konteks analisis harga komoditas pangan di pasar tradisional. Beras dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi tinggi dan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Data yang digunakan berupa data historis, harga beras bulanan selama beberapa periode yang kemudian dianalisis untuk mengetahui pola pergerakan harga dari waktu ke waktu. Forecasting dilakukan menggunakan pendekatan univariat karena hanya memanfaatkan satu variabel utama, yaitu harga beras. Di sini ada perspektif. Dari perspektif ini, pedagang hasil forecasting dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah stok yang perlu disiapkan dan strategi penjualan yang akan dilakukan. Dari perspektif konsumen ini, prediksi harga dapat dimanfaatkan sebagai informasi pendukung dalam pemantauan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi daerah. 1.6, di sini ada bisnis sukses kriteria. Keberhasilan bisnis pada penelitian ini diukur berdasarkan kemampuan model dalam memberikan informasi prediksi harga beras yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Model dianggap berhasil apabila hasil prediksi mampu menggambarkan tren harga yang mendekati kondisi sebenarnya sehingga memberikan manfaat bagi pengguna. 1.7, data mining sukses kriteria. Keberhasilan proses data mining ini ditentukan apabila model dapat dibangun menggunakan data training, diuji menggunakan data testing, dan menghasilkan prediksi pada tahap scoring. Model ini dianggap berhasil apabila mampu menghasilkan nilai prediksi yang mengikuti pola data historis harga beras sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Di sini ada 1.8, project plan. Tahap metode CRISP-DM. Yang pertama, business understanding. Yang kedua, data understanding. Yang ketiga, data preparation. Yang keempat, modeling. Yang kelima, evaluation. Yang keenam, deployment. Nah, jadi dataset yang digunakan ini merupakan dataset DEMI yang dibuat berdasarkan kondisi harga beras bulanan di pasar tradisional dengan tetap memperhatikan pola harga yang realistis dan masuk akal. Data disusun menyerupai kondisi nyata yang sering terjadi di pasar, di mana harga beras mengalami kenaikan secara bertahap dari waktu ke waktu dengan beberapa fluktuasi yang masih wajar. Penggunaan dataset ini ini dipilih karena lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan tetap memenuhi penentuan proyek. Dataset terdiri dari 60 data pengamatan dengan 3 atribut, yaitu bulan, tahun, dan harga beras. Di sini bab yang kedua, di sini ada data understanding. Deskripsi dataset. Dataset digunakan pada penelitian ini merupakan dataset DEMI yang dibuat berdasarkan kondisi nyata pergerakan harga beras bulanan di pasar tradisional
Dataset ini termasuk ke dalam time series karena setiap data disusun berdasarkan urutan waktu. Pada metode forecasting univariat ini hanya terdapat satu variabel utama yang diprediksi, yaitu harga beras, sedangkan atribut bulan dan tahun digunakan sebagai identitas periode pengamatan. Selanjutnya di sini ada karakteristik dataset. Karakteristik di sini ada jenis dataset, keterangannya DMI, jenis data, time series, jumlah recordnya 60 data, jumlah atributnya 3, target prediksi harga beras, trainingnya di sini ada 50 data, testingnya di sini ada 10 data, scoringnya memprediksi Januari 2026. Di sini ada sumber dataset. Dataset yang digunakan merupakan dataset DMI yang disusun berdasarkan pola perubahan harga beras di pasar tradisional. Data ini dibuat secara bertahap dengan memperhatikan tren kenaikan harga yang realistis sehingga sesuai digunakan dengan proses forecasting menggunakan metode linear regression. Berikutnya di sini ada deskripsi atribut. Yang pertama di sini ada bulan, tipe datanya nominal, keterangannya menunjukkan periode pengamatan. Yang kedua di sini ada tahun, tipe datanya integer, keterangannya menunjukkan tahun pengamatan. Yang ketiga di sini ada harga beras, tipe data integer, keterangannya di sini harga beras per kilogram yang menjadi target prediksi. 2.5 di sini ada dataset forecasting. Yang pertama di sini ada data training 50. Yang kedua data testing 10. Yang ketiga data scoring 15. Jadi nanti di sini akan saya kasih hasil dari report miner tersebut. Di sini juga ada analisis dataset. Berdasarkan hasil pengamatan awal, dataset ini menunjukkan pola tren meningkatkan uptrend dari tahun 2001 sehingga tahun 2025. Harga beras mengalami kenaikan secara bertahap dengan sedikit fluktuasi yang masih berada dalam batas normal. Di sini bab 3 data preparation. Jadi di sini yang pertama persiapan data. Tahap data preparation ini dilakukan untuk menyiapkan dataset sebelum proses pemodelan. Dataset berupa data DUMI, harga beras bulanan yang disimpan dalam format Microsoft Excel dan diimport ke Altair AI Studio menggunakan operator read Excel. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tipe data agar atribut bulan, tahun, dan harga beras sesuai dengan kebutuhan proses forecasting. Lanjut di sini ada pembagian dataset. Jadi di jenis dataset ini ada training, jumlah datanya 50. Fungsinya di sini untuk membangun model linear regression. Yang kedua di sini ada testing, jumlah datanya ada 10. Fungsinya untuk menguji kemampuan model. Yang ketiga di sini ada scoring, jumlah datanya 15. Fungsinya di sini untuk menghasilkan prediksi periode berikutnya. Lanjut ke 3.3 penjelasan preprocessing. Di sini tahapnya meliputi pemeriksaan data kosong, pengecekan tipe data, serta penerapan operator windowing untuk mengubah data time series menjadi format yang dapat diproses oleh algoritma linear regression setelah di seluruh tahap selesai. Dataset ini dinyatakan siap digunakan pada proses modeling. Bab keempat di sini ada modeling. Yang pertama di sini ada 4.1 metode yang digunakan. Model forecasting ini dibangun menggunakan algoritma linear regression yang tersedia pada aplikasi
Alter AI Studio atau Rapid Miner. Algoritma ini digunakan untuk mempelajari hubungan antar data historis harga beras sehingga mampu menghasilkan prediksi harga pada periode berikutnya. Untuk mendukung proses forecasting tim series digunakan operator windowing yang berfungsi membentuk data historis menjadi beberapa jendela atau window sehingga dapat dipelajari oleh model. Berikutnya di sini ada operator yang digunakan. Yang pertama di sini ada operator Excel berfungsi untuk mengimpor dataset dari Microsoft Excel ke Altair AI Studio. Yang kedua di sini ada windowing. Fungsinya yaitu untuk mengubah data tim series menjadi data supervised running dengan membentuk jendela data historis. Yang ketiga di sini ada linear regression membantu model forecasting berdasarkan data training. Yang keempat di sini ada apply model. Fungsinya di sini menerapkan model hasil training pada data testing dan scoring untuk menghasilkan prediksi. Di sini ada parameter operator. Yang pertama A di sini red Excel. Parameternya di sini file nilainya training titik XLSX script garis miring testing titik XLSX garis miring scoring titik XIXSX. Terus di sini juga ada visual name. Sini nilainya yes. Sheetnya di sini sheet 1. Lanjut di sini ada B windowing. Parameternya di sini ada atribut nilainya harga beras. Yang kedua di sini ada Windows size. Nilainya 3. Step size-nya 1. Horizon atributnya harga beras. Horizon size-nya 1. Create labelnya yes. Selanjutnya di sini ada C linear regression. Parameter menggunakan peraturan default dari Rapid Miner karena sudah sesuai untuk membangun model forecasting pada dataset yang digunakan. Selanjutnya di sini ada apply model. Operator apply model ini menggunakan parameter default dan berfungsi menerapkan model hasil training pada data testing maupun data scoring sehingga menghasilkan nilai prediksi harga beras. Selanjutnya di sini ada 4.4 proses training digunakan sebanyak 50 data historis harga beras. Dataset ini diimpor menggunakan operator red Excel, kemudian diproses menggunakan windowing untuk membentuk data tim series menjadi data supervised running. Selanjutnya operator linear regression digunakan untuk membangun model forecasting berdasarkan pola perubahan harga beras yang terdapat pada data historis. Selanjutnya di sini ada proses testing menggunakan 10 data testing yang belum pernah digunakan pada proses training. Data testing ini diproses menggunakan windowing dengan parameter yang sama seperti pada proses training. Selanjutnya model ini hasil training ditetapkan menggunakan operator apply model untuk menghasilkan prediksi terhadap satu testing. Selanjutnya di sini ada proses scoringnya. Tahap scoring ini dilakukan menggunakan data baru yang bertujuan menghasilkan prediksi harga beras pada periode berikutnya. Data scoring ini diproses menggunakan windowing kemudian diterapkan pada model melalui operator apply model sehingga diperoleh nilai prediksi harga beras. Jadi di sini sebelum masuk ke tahapan yang kelima, evaluation. Jadi sini saya langsung saja menjalankan menggunakan Rapid Miner. Jadi di sini
tahunnya. Jadi ini data training. Di sini ada 50 data. Selanjutnya di sini ada testing 10 data. Ini. Yang ini tadi 50. Selanjutnya di sini ada data scoring. Ada 15 data. Langsung saja kita ke proses RapidMiner-nya. Jadi di sini saya sudah mencobanya. Yang pertama kita cari dulu operatornya di Excel. Selanjutnya kita drag ke prosesnya. Selanjutnya di sini bisa dicari, ketik 2 kali. Sini dicari datanya tadi. Sini yang pertama saya mengerjakan yang training dulu. 50. Lanjut di sini ada 50 data. Selanjutnya next sampai finish. Kemudian di sini ada windowing. Kita cari dulu windowing ini kita drag juga. Terus di sini yang Excel tadi kita hubungkan ke windowing, lalu bisa dulu. Lalu di parameternya di sini bisa dilihat di sini single. Terus atribut yang dicari itu harga beras. Di sininya saya ubah awalnya 20 jadi 3. Setelah itu di sini ada linear regression. Lanjut di sini kita hubungkan saja. Bisa diganti ini. Jadi training. Setelah itu kita hubungkan, lalu kita hubungkan lagi window ini ke linear regression, terus kita hubungkan lagi, lalu kita jalankan. Nah, jadi pada hasil training ini menggunakan linear regression diperoleh persamaannya. Prediksi harga beras ini 1,04 ini kita kalikan harga beras ditambah 33.681. Koefisien sebesar 1,004 ini menunjukkan bahwa harga beras memiliki pengaruh positif terhadap hasil prediksi. Nilai ini mendekati angka 1 sehingga model mampu mengikuti pola perubahan harga dengan baik. Selanjutnya di sini ada nilai standar error sebesar 0,004 menunjukkan bahwa estimasi koefisien ini cukup akurat karena tingkat kesalahannya sangat kecil. Selanjutnya di sini ada nilai tes statistik sebesar 283 dan value sebesar
p-value ini sebesar 0,00 menunjukkan bahwa variabel harga beras ini berpengaruh sangat signifikan terhadap model hari ini. Hal ini juga diperkuat oleh tanda ini yang menunjukkan tingkat signifikansi yang sangat tinggi. Dengan demikian, selanjutnya di sini juga ada hasilnya. Di sini linear regression, ini bisa dilihat rumusnya. Bisa kita simpan dulu. Lanjut kita ke testing. Ini saya sudah membuatnya. Jadi pertama-tama seperti dengan tren tadi, kita cari operatornya. Di sini ada read Excel, selanjutnya di drag. Setelah itu kita ganti namanya. Yang pertama ini ada training, kita cari dulu datanya yang tadi. Training, next, finish, X dulu. Selanjutnya di sini sama ya. Kita cari dulu di operatornya windowing. Selanjutnya di sini kita hubungkan. Selanjutnya kita cari linear regression ya. Setelah itu kita bikin lagi, kita ketik lagi read Excel-nya. Kita drag sini. Selanjutnya sama windowing juga. Untuk testing ini kita cari dulu datanya tadi ada 10 ya. Kita next, finish. Selanjutnya di sini tinggal yang di atas ini tadi kita salinkan saja di bawah. Sini untuk windowingnya, atributnya di sini single, atribut filter tipenya single, atributnya harga beras, window size-nya 3, horizon atributnya harga beras. Selanjutnya sama saja dengan yang kedua ini di bawahnya. Di copy aja ini. Kemudian di sini ada linear regression. Terus ini cari juga apply modelnya. Terus ini juga ada saya pakai format regression. Kemudian di sini bisa dilihat di sini parameternya. Ini saya sudah centang beberapa. Selanjutnya kita salin dulu, simpan. Baru kita jalankan. Yang bisa dilihat hasilnya di sini. Putman square error-nya 9,211. Terus absolutnya bisa dilihat di sini. Relatif error-nya juga dilihat di sini. Square error-nya 84,841. Ini elevation-nya 1. Sini ada deskripsinya. Jadi berdasarkan hasil pengujian metode model ini menghasilkan beberapa nilai evaluasi. Root mean square error ini sebesar 9,211, absolutnya error sebanyak 9,167, relatif errornya sebesar 0,05%,
square error-nya sebesar 84,841 dan correlation-nya sebesar 1,000. Nilai RMSE ini sebesar 9,2211 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model ini terhadap harga beras sebenarnya hanya sekitar 9 satuan harga. Nilai ini tergantung cukup kecil sehingga menunjukkan bahwa hasil prediksi ini cukup mendekati nilai aktual. Selanjutnya di sini ada absolute error, menunjukkan rata-rata selisih absolut antara harga hasil prediksi dengan harga sebenarnya. Nilai yang relatif kecil ini menandakan bahwa model mampu memberikan prediksi yang cukup akurat. Kemudian di sini ada relatif error-nya, bahwa tingkat kesalahan model ini hanya sekitar 0,05% dari nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai relatif error, maka semakin baik kemampuan model dalam melakukan prediksi. Selain itu diperoleh nilai square error-nya. Sini ada 84,841 yang merupakan hasil kuadrat dari kesalahan prediksi yang dan digunakan sebagai dasar pada perhitungan RMS. Selanjutnya di sini ada hasil yang paling penting adalah correlation-nya sebesar 1,0000. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antar hasil prediksi dengan data aktual sangat kuat atau hampir sempurna. Artinya itu model berhasil mengikuti pola perubahan harga beras berdasarkan data historis. Selanjutnya kita masuk ke scoring. Jadi di sini kita ke data scoring dulu. Nah, seperti sama kayak tadi, kita cari dulu rate Excel-nya, kemudian kita ganti namanya training, terus kita copy saja. Terus ini yang di copy itu kita ganti jadi scoring. Untuk windowing-nya tetap sama dengan yang testing atau training. Terus di sini juga ada integration-nya, di sini ada apply model. Jadi di dalam scoring ini kita cari dulu datanya di sini. Lanjut next, finish. Kemudian kita sambungkan yang training tadi, kita sambungkan ke windowing, terus windowing ini kita sambungkan lagi ke linear regression. Terus di bawahnya juga ada scoring, kita sambungkan ke windowing sebelahnya. Selanjutnya di sini linear regression dan windowing ini kita gabungkan ke apply model. Lanjut di sini apply model ini kita hubungkan kembali, lalu kita jalankan. Jadi pada tahapan scoring ini, model regression ini yang telah dibangun pada proses training digunakan untuk memprediksi harga beras pada data baru sebelum dilakukan prediksi. Data terlebih dahulu diproseskan menggunakan
operator windowing agar memiliki format yang sama seperti data training. Setelah itu, operator apply modelnya digunakan untuk menghasilkan nilai prediksi harga beras. Berdasarkan hasil scoring ini, model berhasil menghasilkan nilai prediksi yang sangat mendekati data aktual. Sebagai contoh, ketika harga beras aktual sebesar 16.600, model ini memprediksi sebesar 16,607,819. Pada data berikutnya, saya memprediksi juga mengikuti pola kenaikan harga seperti 16,708,268, 16,808,718 sehingga 17,210,515. Kemudian model ini juga berhasil menghasilkan prediksi yang untuk periode selanjutnya yang belum memiliki data aktual, yaitu sekitar 17,964 per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa model ini mampu mengikuti tren kenaikan harga berdasarkan pola historis yang telah dipelajari selama proses training. Nah, jadi bisa dilihat. Jadi pada beberapa baris terakhir ini terlihat seperti tanda tanya ya. Hal ini bukan merupakan kesalahan, melainkan pada data historis ini yang tersedia sudah tidak mencukupi untuk membentuk window berikutnya. Operator windowing ini membutuhkan beberapa data sebelumnya sebagai acuan, sehingga ketika data tersebut tidak tersedia, pipeline ini tidak dapat menghasilkan prediksi selanjutnya. Secara keseluruhannya, scoring ini mampu membawa model linear regression ini dengan baik karena nilai prediksi yang dihasilkan sangat mendekati data aktual serta mampu memperkirakan hasil harga beras pada periode berikutnya. Bisa dilihat. Simpan dulu dan simpan. Jadi selanjutnya kita ke yang tadi. Yang kelima di sini ada evaluation. Hasil training ini, model linear regression ini berhasil dibangun menggunakan 50 kata data, 50 data training. Model mampu mempelajari pola perubahan harga beras sehingga siap. Selanjutnya jadi ada hasil testing, yang tadi hasil training, yang berikutnya di sini ada hasil testing. Model ini diuji menggunakan 10 data testing yang belum pernah digunakan saat training. Di sini ada hasil scoring. Model digunakan untuk memprediksi harga beras pada data baru. Hasil prediksi menunjukkan tren kenaikan harga yang sesuai dengan pola historis, sehingga model dapat digunakan untuk memperkirakan harga beras pada periode berikutnya.
Selanjutnya di sini memasuki yang ke-6, deployment. 6.1 ini pemanfaatan model. Model forecasting ini dapat digunakan untuk membantu memperkirakan harga beras sehingga mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan stok dan perencanaan distribusi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan implementasi. Model forecasting univariate ini menggunakan linear regression berhasil dibangun di Alter AI Studio atau Rapid Miner. Model ini mampu melakukan proses training, testing, scoring, serta menghasilkan prediksi harga beras berdasarkan data historis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu scoring. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenai project Scripps DM untuk forecasting univariate. Terima kasih.